Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kucing masih menjadi salah satu hewan peliharaan paling favorit kebanyakan orang. Selain karena lucu dan bisa menjadi teman, alasan seseorang memelihara kucing karena dianggap lucu dan menggemaskan. Di dalam Islam, kucing dianggap hewan kesayangan Rasulullah SAW. Dalam perkembangan peradaban Islam di seluruh dunia, kucing adalah hewan yang dianggap sebagai teman atau sahabat manusia. Nabi juga berpesan supaya kita menyayangi kucing layaknya seperti keluarga kita sendiri. Selain menggemaskan, kucing juga dikenal hewan yang mudah jinak dan tidak berbahaya. Kebanyakan orang percaya kalau kucing melahirkan di dalam rumah merupakan pertanda baik, akan mendapatkan rezeki dan keberuntungan. Apa saja arti dari peristiwa kucing melahirkan di dalam rumah? Berikut penjelasannya. 1. Mengalami peningkatan hidup. Arti kucing melahirkan di rumah menurut Islam yang pertama adalah akan mengalami peningkatan hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Di mana seseorang yang memelihara kucing dan terjadi melahirkan, maka orang tersebut akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, baik dari penghasilan, pekerjaan, atau maupun yang lainnya. Maka dari itu ketika kalian telah merawat kucing di rumah dan sedang hamil, maka kalian jangan sampai mengusirnya. Tetapi kalian harus memperhatikan dan membantu kucing yang sedang melahirkan supaya dapat berjalan dengan lancar. Di samping itu, agar tidak terserang dengan hewan lain yang menghampiri pada kucing tersebut. 2. Mendapat kesejahteraan. Selain peningkatan hidup, arti kucing melahirkan di rumah menurut Islam lainnya yaitu akan mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupannya. Jadi makna dari kucing yang sudah melahirkan di rumah menjadi sebuah kebahagiaan bagi semua orang yang ada di dalam rumah tersebut, bahkan pemiliknya akan selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukannya. 3. Rezeki tidak terduga. Jika kalian mempunyai induk kucing yang melahirkan di rumah, ini berarti kalian akan mendapatkan rezeki yang tanpa terduga. Namun sama seperti menurut pandangan Islam, rezeki yang dimaksud tidak berupa materi. Menurut hadis, kucing tidak najis, berbeda dengan anjing atau hewan lain seperti babi. Umat Islam bahkan diperbolehkan untuk menggunakan air bekas minum kucing untuk berwudu, karena dianggap air tersebut bersih dan suci. Berdasarkan fakta ilmiah, yang ada pada hewan kucing tersendiri terdapat otot yang memang berfungsi untuk mematikan telur bakteri. Selain itu, menurut penelitian lain, air liur kucing bersih dan membersihkan. Jarang sekali ditemukan adanya kuman pada lidah kucing. Di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah makhluk Allah, maka Allah akan menyayangimu serta menjagamu dari neraka pada hari kiamat." Rasulullah SAW juga menganjurkan agar menyayangi semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah telah bersabda, "Sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, maka engkau akan disayangi para penghuni langit." Hadis riwayat Muslim. Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang ia ikat dan tidak diberikan makan. Bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman, itulah pembahasan 3 arti kucing melahirkan di rumah menurut Islam yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, malaikat Israfil adalah malaikat yang dibebankan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniup sangkakala di hari kiamat. Tiupan tersebut merupakan permulaan di mana hari kiamat telah ditegakkan. Seluruh alam semesta dihancurkan dan semua makhluk dibinasakan. Ya, hari kiamat adalah pintu untuk membuka alam akhirat. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, malaikat yang bertugas meniup sangkakala adalah Israfil, tidak pernah muncul dalam Al-Quran. Namun malaikat yang bertugas meniup sangkakala adalah Israfil dipercaya menjadi rujukan dari ayat Al-Quran berikut, yang artinya, "Dan tiuplah sangkakala,
maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Dalam salah satu riwayat dijelaskan bahwa malaikat Israfil meletakkan sangkakala itu di atas pinggang kanannya, sedangkan tempat ditiupnya kepala sangkakala berapa tepat di depan mulutnya. Semakin tua umur dunia, maka semakin dekat mulut malaikat Israfil ke kepala sangkakala itu. Setiap waktu dia terus menanti kapan Allah akan memberikan perintah kepadanya. Ada 3 tahapan di mana malaikat Israfil akan diperintahkan untuk meniup sangkakalanya, sebagaimana berikut ini. 1. Nafqatul faz atau tiupan mengejutkan. Adapun mengenai gambaran tiupan pertama ini, maka dalam Al-Quran sendiri sudah banyak menjelaskan seperti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, yang artinya, ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Quran Surat Al-Hajj ayat 2. Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan atau tidak diperdulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuhnya. Quran Surat At-Takwir ayat 1-7. Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang dan gunung-gunung benar-benar berjalan. Quran Surat At-Tur ayat 9-10. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Quran Surat An-Naml ayat 87. Demikian gambaran dalam Al-Quran tentang dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Semua hancur dan binasa karena kejutan dahsyat tiupan pertama. Yang tersisa hidup hanyalah hamba-hamba Allah yang dikehendakinya. Dalam kitab Tafsir Jalalain mengenai penafsiran surat An-Naml ayat 87, kitab Durratun Nasihin bab Bayanus Sa'ah, dan kitab Daqaiqul Akbar bab 21, dijelaskan mengenai penafsiran hamba-hamba yang masih hidup tersebut, yang diantaranya adalah para syuhada karena mereka masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Ijrail, 8 golongan malaikat Hamlatul Arsy, dan iblis. 2. Nafqatus syak atau tiupan membinasakan. Setelah tiupan pertama, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala untuk yang kedua kalinya, yaitu tiupan membinasakan atau nafqatus syak. Tiupan ini merupakan pertanda bahwa semua makhluk akan binasa tanpa terkecuali, hanya Dia yang maha hidup, sebagaimana dalam firman-Nya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Surat Az-Zumar ayat 68. Begitu juga halnya, sebagaimana penjelasan tentang hamba-hamba yang masih hidup sesuai dengan kehendaknya, maka tiupan kedua merupakan pertanda bahwa hamba-hamba itu juga akan merasakan kematian. 3. Nafqatul ba'ats atau tiupan kebangkitan. Semua makhluk pun binasa tanpa tersisa satupun. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal lagi maha hidup. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk membangkitkan para makhluk, maka terlebih dahulu Dia akan membangkitkan golongan para malaikat. Sedangkan malaikat yang pertama kali dibangkitkan adalah malaikat Israfil. Sahabat yang beriman, itulah 3 tahapan di mana Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.